Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijakkan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya optimal menghayati, mempedomani, menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ketika kita berada di menjelang pemilihan umum, maka luap gembira dari partisipan, yakni orang-orang yang aktif di dalam partai politik, lebih menggeliat, lebih nyata kegiatannya. Secara hikmatologi dan hikmatokrasi, yakni adalah pemahaman jika kita bicara hikmatologi, berdasar pada keimanan agama dan kepercayaan masing-masing, maka proses sosialisasi politik yang didasarkan pada nilai religius sepi, kecuali beberapa orang yang sudah memulainya. Sedangkan dalam perspektif hikmatokrasi, yakni adalah cara kita berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui implementasi yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku politik, justru tampak jauh panggang dari api. Karena itulah kita sebagai anak-anak bangsa tidak pernah jeda untuk saling mengingatkan dan tidak perlu menista apalagi saling bermusuhan. Karena betapapun sikap perilaku kita selalu memiliki dampak yang sebanding dengan apa yang kita perbuat. Jadi ketika sekelompok orang, apalagi banyak, mayoritas anak bangsa, melakukan perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap politik yang baik, maka aura positif yang akan dirasakan dan dikembalikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa pada seluruh kehidupan berbangsa bernegara kita, termasuk di dalamnya lingkungan hidup, yakni alam semesta yang ada di sekitar kita, akan menerima dengan rasa bahagia. Apalagi kita sebagai Khalifatullah fil ard, jadi hamba-hamba Allah yang memiliki ataupun diberikan kemenangan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk menata laksana dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kesejahteraan bersama. Dengan cara yang demikian, maka kita tidak, bahasa Jawanya kemerungsung, jadi tidak panas, ya, karena masih banyak bertebaran yang mengatakan bahwa menjelang pemilihan umum suasana politik panas. Tidak perlu kita panas. Mengapa? Jika kita bersikap dan berperilaku politik dengan baik, maka suasana kehangatan sebagai keluarga bangsa tetap terpelihara.
Sebaliknya, kalau anak bangsa ini mayoritas, apalagi tokoh-tokoh atau yang merasa ditokohkan, ya, bukan sekedar toko begitu ya, yang menebarkan aroma negatif, suara-suara yang saling menista, saling memaki, saling mendengki, saling permusuhan, maka tidak saja manusia yang merasakan aura negatif itu, tetapi alam dan lingkungan pun tidak bersahabat dengan aura negatif yang diimplementasikan dalam sikap perilaku yang tidak terpuji. Ketika banyak orang berpikir, mayoritas mengatakan bahwa bencana alam tidak ada hubungannya dengan suatu kepemimpinan, maka jika kepemimpinan itu bagus, maka alam akan menerima dengan baik. Jika kepemimpinan di daerah-daerah ya menyeluruh atau hampir rata tidak bagus, maka acap kali bencana akan menerpa. Karena riset kekinian membuktikan bahwa semakin banyak aura negatif, maka air yang mudah menyerapnya, udara yang mudah menyerapnya. Peneliti dari Jepang, kami lupa namanya, Matsuro kalau tidak salah, ya, sudah membuktikan. Jadi bencana-bencana, luapan banjir sampai dengan tsunami, itu karena tertampungnya energi negatif oleh air, maka satu saat gelora, apakah banjir bandang ataukah tsunami, itu nyaris bisa dipastikan akan menimpa suatu kaum. Sodom Gomorrah tentu saja tidak pernah dibuktikan secara empiris dalam pengertian di laboratoriumkan, tetapi peninggalan masa lalu, peristiwa itu masih sebagian ada dan utuh disaksikan oleh manusia modern di era kita. Karena itulah kita saling mengingatkan bahwa proses pemilihan umum memang masih jauh, 2024. Namun genderang kampanye bahkan nyaris 5 tahun yang lalu, ya, begitu usai kampanye maka ada partai itu yang setiap hari berkampanye untuk partainya. Mengapa? Kalau kita telisik lebih dalam, karena partai tersebut dimiliki oleh orang atau oleh kelompok orang yang memiliki media massa. Sehingga tidak ada hari tanpa lagu kebanggaan partai. Dan lagu kebanggaan partai itu nyaris sama ritme atau iramanya dengan lagu-lagu nasional Indonesia. Nah, ketika narasi-narasi hanya untuk mengatakan partainya saja yang terbaik dan layak dipimpin, bahkan dimotori, digawangi oleh orang-orang muda, apalagi juga ya di hari-hari terakhir menjelang 2024 ada ulama yang dipanggil serta
kemudian diberikan kedudukan yang strategis di dalam partai, maka orang-orang yang awam, apalagi disuguhi dengan sedikit bagi pemilik partai uang recehan, maka gegap gempita, suara-suara membanggakan mudah didapatkan. Dan sangat dimungkinkan sekali akan mendulang suara di bilik-bilik pemilihan umum. Hampir pasti. Karena masyarakat yang nyaris tidak pernah dididik untuk memahami politik kebangsaan Indonesia, maka sangat mudah dan rentan tergoda dengan sumbangan-sumbangan recehan, tetapi dianggap sisi lain dari bentuk perikemanusiaan. Jadi tidak sadar orang awam, namanya awam itu seperti awan di langit, mudah terombang-ambing, karena minimalisnya pendidikan politik di Indonesia bukan saja bagi masyarakat kebanyakan, tetapi juga bagi para mahasiswa bahkan dosen. Jadi sangat sedikit sekali akademisi di luar yang membidani dan yang mengkaji ilmu-ilmu politik yang tertarik pada politik kebangsaan Indonesia. Karena itulah sungguh disayangkan keberadaan partai politik yang oleh Profesor Dr. Miriam Budiardjo sejak tahun 1970-an gitu ya. 77, 78, 79 sampai direvisi lagi oleh penerusnya. Berupaya Profesor Miriam Budiardjo, Profesor Arbi Sanet, Profesor Maswadi Rauf, ya. Beliau-beliau yang ada di Universitas Indonesia, kemudian Profesor Dr. Miftah Toha, Profesor Dr. Muhammad Mas'ud, sampai dengan Profesor Dr. Kusuma Atmaja, yang tidak saja ahli hukum juga memahami sekali tentang politik kebangsaan. Dan yang ada guru-guru kami yang kami sebut tadi juga di dalamnya ada Profesor Dr. Andes Solikin Abdul Wahab PhD, Profesor Dr. Irfan Islami. Semua berupaya, ini hanya untuk menyebut beberapa guru kami tercinta, berupaya untuk mendewasakan politik kebangsaan, namun tidak mengalami gayung bersambut. Kalaupun mahasiswa sebatas mereka yang mengambil studi ilmu politik, atau kalau di pasca sarjana mengambil studi ilmu politik, studi kebijakan politik atau kebijakan publik dan yang senafas dengannya. Tapi di luar itu tidak ada yang tertarik. Ini yang sangat memprihatinkan sekali. Kami punya pemikiran bahwa mata kuliah dasar umum atau mata kuliah umum yang disebut mata kuliah kepribadian idealnya ditambahkan, yakni adalah
politik kebangsaan. Dengan memahami politik kebangsaan, bagi calon-calon sarjana, bagi calon-calon magister, bagi calon-calon doktor, bagi calon-calon asisten ahli, maka harapannya kehidupan politik ini makin lama makin dewasa, makin generasi tumbuh makin dewasa. Karena kalau tidak ada upaya yang serius dari lembaga perguruan tinggi, lebih bersyukur lagi jika tidak saja di perguruan tinggi tapi juga merembes ke tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka politik kebangsaan kita akan jalan di tempat, stagnan. Dari tahun ke tahun, dari 5 tahun ke 5 tahunan, pula mobilisasi massa tetap akan seperti ini juga. Nyaris tidak ada perubahan yang berarti antara Orde Lama, Orde Baru, kemudian Orde Reformasi. Dalam perspektif sosialisasi politik, yakni pendidikan dan pengajaran tentang politik kebangsaan. Karena itulah, meski saudara kita yang memiliki partai sekaligus memiliki media massa dan menguasai juga sosial media, sementara sekarang ini, ya, mulai dari 4-5 tahun yang lalu sampai sekarang, hanya membangun massa dengan gaya mobilisasi kampanyenya, maka ditingkatkan lagi untuk pendidikan politik. Pendidikan politik itu tidak untuk menanamkan fanatisme pada partai, tetapi pendidikan politik itu adalah upaya sadar, terencana, terstruktur, dan berkelanjutan untuk memahamkan setiap generasi itu tentang nilai kejuangan politik kebangsaan sejak zaman Nusantara, kerajaan dan kesultanan sampai dengan Indonesia merdeka, hingga bisa menatap perilaku politik, political behavior di masa depan. Dengan cara ini maka Pancasila itu tidak menjadi ideologi yang mati, tidak menjadi dasar negara yang mati. Karena itulah kita juga harus bangga di akhir perjalanan pemerintahan The Smiling General Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan, itu memberikan hadiah kepada generasi kita, generasi muda dan juga generasi-generasi yang akan datang, dengan bukunya, ya, yang ditulis bersama dengan tim BP7, yakni adalah di situ tertulis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Artinya Pancasila sebagai ideologi terbuka, ya, ada Profesor Alfian dan yang lain-lain yang menulis itu, yakni adalah Pancasila terbuka untuk diwujudkan dalam karya-karya inovasi. Dan kami memulai hikmatologi dan hikmatokrasi, ya, kata teman saya yang doktor sekaligus juga soleh, gitu ya, mengatakan bahwa ide hikmatologi dan hikmatokrasi itu belum terkenal. Ya, saya tidak mencari terkenal, tapi berusaha untuk mengenalkan bahwa Pancasila itu bisa digali dan diinovasi dalam keilmuan. Bahkan kita bisa mengoreksi dengan hikmatologi itu filsafat yang diajarkan mulai dari Plato, bahkan jauh sebelum itu, ya, dari Thales, ya,
Dari Thales sampai Plato, kemudian Aristoteles dan seterusnya. Bisa kita koreksi. Mengoreksi itu adalah bentuk ucapan terima kasih kita, ya kami, ya. Terima kasih kepada guru kami tercinta Thales, Plato, Aristoteles, sampai dengan guru-guru yang berhaluan kiri, Karl Marx, ya. Kemudian ada Friedrich Nietzsche, semua adalah guru-guru terbaik. Jadi walaupun mereka mengajarkan hal yang berseberangan dengan Islam, kami anggap guru terbaik karena apa? Dengan mengetahui pemikiran yang oleh sebagian besar ulama dikatakan menyimpang, justru kita supaya tidak terjebak dalam penyimpangan itu. Jadi kita jangan sampai memaki-maki Karl Marx gitu ya. Friedrich Engels ini tidak perlu dimaki-maki gitu ya. Freud dan yang lainnya tidak perlu. Karena apa? Karena justru berangkat dari, boleh jadi kita anggap kekeliruan mereka, kesalahan mereka, kita bisa tahu apa yang baik, yang benar menurut perspektif Pancasila. Jadi Pancasila itu jangan sampai beku, jangan sampai membiru di dada setiap anak bangsa ini, tetapi harus senantiasa indah, elok, dan energik ketika kita mengkaji Pancasila. Karena itu kami tidak jenuh mulai dari di tempat kami yang dahulu bekerja di Pasca Sarjana Universitas Merdeka ya, kemudian Universitas Brawijaya Malang, kemudian di sejumlah universitas yang ada di Surabaya sampai dengan di Universitas Nahdlatul Wathon yang ada di Sumbawa. Ya, kami berterima kasih karena apa? Kami bisa ya, memasyarakatkan ide-ide yang kami anggap perlu untuk dikembangkan. Mulai dari parallel participation, ya, riset kami tahun 84, ya. Kemudian itu adalah karya kami, skripsi minor yang dibimbing oleh Dr. Andes Sodikin Abdul Wahab yang kemudian sampai dengan guru besar, ya. Kemudian kami juga mendapatkan gagasan tentang default equality model tahun 1998. Itu adalah upaya kami untuk memekarkan pemahaman bagi kami tentang hikmat di dalam sila keempat. Kemudian kami tumbuh kembangkan lewat suara kami di Radio Mitra Adi Suara Mas FM 104,5 mulai dari 2009 sampai 2014, antara lain digawangi oleh host kami yang sangat piawai, yakni adalah Ananda Angki Pratama Putra, ya, sarjana sosial, sarjana administrasi publik. Ya. Kemudian berangsur kami melahirkan lagi konsep tentang hikmatologi, ya. Kemudian menjadi hikmatokrasi. Ya. Jadi di tahun 2009 lahir Sabdana Karya Sastra, kemudian di tahun 2014 insya Allah, mudah-mudahan tidak salah kami sebut ya, lahir hikmatologi yang lebih spesifik lagi. Kemudian di tahun 2018 lahirlah hikmatokrasi, yakni adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila dengan pilar partai politik profesi. Harapannya hikmatokrasi mengajak masing-masing profesi berkumpul dalam 7 golongan partai sesuai dengan rekomendasi dari pemimpin besar, panglima besar revolusi Indonesia, sang flamboyan, legendaris Insinyur Soekarno, yang memiliki 26 gelar doktor,
pantas gelar itu karena memang memiliki kepiawaian di bidang yang diberikan. Terima kasih. Kita saling menyemangati dan marilah kita tutup dengan sabdana yang ke-16.281 tentang kampanye dalam hikmatokrasi bagian 1. Kampanye dapat dirasakan setiap anak bangsa dunia. Praktek kampanye partai politik tidak menunggu pelaksanaannya. Kampanye partai politik dapat dilakukan sepanjang masa. Pemilik partai yang pemilik media massa leluasa. Media massa dan sosial media dikuasai leluasa. Tidak ada hari tanpa menghadirkan kampanye partainya. Mendekati rakyat awam dengan secuil harta benda. Kampung Selakat Hadiningrat Kota Malang 30 September 2022. Terima kasih atas segala dukungan apapun bentuknya, kritik, saran yang saling memberikan kemanfaatan niscaya sangat kami harapkan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.